Halo, salam akademia. Welcome back to my channel, Christian Duradendi. Pada hari ini, di video kali ini, saya ingin berbagi ilmu, informasi, wawasan kepada rekan-rekan akademia lainnya, khususnya mengenai penelitian. Di mana kerap kali ketika kita ingin membuat suatu penelitian, khususnya mungkin di tesis, disertasi, ataupun di penelitian-penelitian, baik dasar maupun terapan, kerap kali kita diminta untuk menjelaskan, terutama di bagian literatur review, berkaitan dengan grand theory, middle theory, dan applied theory. Apa sih yang melatar belakangi atau yang melandaskan bahwasannya variabel-variabel yang dipilih ini atau topik-topik penelitian yang Bapak Ibu serta rekan-rekan akademia lainnya pilih, landasannya apa? Dan apa yang menjadi grand teorinya, apa yang menjadi middle teorinya, dan applied teorinya itu seperti apa. Dan di video kali ini saya coba ingin menjelaskan, berbagi insight dan pengetahuan pada Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian berkaitan tiga hal ini. Yang pertama, grand theory. Grand theory apa itu grand theory? Di mana teori yang menjelaskan mengenai keseluruhan dan kehidupan sosial, sejarah atau pengalaman manusia. Di mana grand theory ini bersifat abstrak karena tersusun dari konsep utama yang dipakai untuk memahami dunia sosial. Oleh karena itu masih diperlukan sebuah middle range teori supaya lebih nyata dan dapat digunakan untuk membangun sebuah model. Teori utama atau grand teori ini merupakan konsep yang mengaitkan antara dunia sosial di dalam masyarakat dengan kejadian yang sesuai dengan alur yang terekam dalam karya tulis para peneliti. Nah, grand teori ini, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, ini suatu gambaran abstrak dan kita sebagai peneliti ingin mencoba kira-kira ketika kita membuat sebuah model penelitian, rujukannya dari mana sih? Ya, suatu fenomena ini ketika kita tarik secara lebih luas, secara lebih komprehensif, yang menjelaskan berbagai fenomena sosial, itu teori dasarnya itu seperti apa. Ya, ini berkaitan sama grand teori karena dia lebih umum, lebih general, lebih universal ketika kita menjelaskan berkaitan dengan grand teori. Nah, grand teori ini tidak cukup. Ya, sebelum kita masuk ke model penelitian atau konseptualisasi penelitian kita, ini belum cukup. Oleh karena itu butuh jembatannya. Karena lingkupan lebih general ketika kita menjelaskan fenomena sosial lebih general, itu span-nya terlalu jauh atau kesenjangannya lebih sangat sangat luas sekali. Oleh karena itu dibutuhkan middle theory untuk menjembatani ini sehingga nanti akan masuk ke applied theory. Ya, kalau middle theory secara definisinya merupakan teori yang digunakan untuk menghubungkan pemisah antara hipotesis terbatas dari studi empirisme dan juga teori besar atau grand teori yang abstrak. Ya, nah ini middle range theory ini jembatan. Ketika kita membuat suatu hipotesis dan ada loh teori besarnya yang secara abstrak atau secara universal, kemudian tengah-tengahnya di middle range theory. Ya, jadi yang abstrak dulu untuk menjelaskan fenomena besar, fenomena sosial yang terjadi di antara kita. Kemudian kita akan masuk lebih mengerucut lagi, lebih kecil lagi, sehingga nanti kita akan membentuk atau muaranya itu model konseptualisasi penelitian kita atau model penelitian kita. Middle range theory diperlukan untuk pengembangan hipotesis yang ada di dalam penelitian yang akan menghasilkan sebuah model penelitian. Ya, ini muaranya adalah pengembangan hipotesis, model penelitian akan kita bangun. Nah, middle range theory atau middle theory ini juga sebagai salah satu alat untuk kita membuat state of the art. Kita memposisikan penelitian kita di mana yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Kemudian kita uji, dapat analisisnya, dan ketemu novelty-nya, kebahaguaan penelitian kita. Nah, sementara applied theory adalah suatu teori yang berada di level mikro dan siap untuk diaplikasikan dan dikonseptualisasikan. Nah, ini levelnya mikro. Ya, levelnya yang memang kita akan uji variabelnya. Ya, di model penelitian kita akan uji apakah ini berpengaruh, tidak berpengaruh, apakah positif pengaruhnya, apakah negatif ketika kita berbicara sudah lebih deep lagi, lebih dalam lagi berkaitan sama pengaruhnya. Nah, kita akan coba bahas. Ini misalkan contoh model penelitian saya, di mana total ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 variabel. Ya, ada yang ini X2 ya.
ada 6 variabel dengan 9 hipotesis. Di mana X1 organizational justice, conflict management X2, compensation X3, work stress X4, work motivation X5, employee performance sebagai variabel Y-nya. Di mana total ada 9 hipotesis di sini. Kemudian pertanyaannya adalah gimana cara untuk membangun grand theory, middle theory atau middle range theory sampai kepada applied theory dan muaranya di model penelitian ini. Nah, kita akan bahas sama-sama, Bapak Ibu dan rekan-rekan akademia lainnya. Grand theory, saya bisa ambil dari berbagai macam teori dasar. Banyak, ada TPB, teori plan behavior. Kemudian, nah ini saya coba ambil yang sekiranya berkaitan dengan topik penelitian saya. Ya, di mana topik penelitian saya, kalau kita lihat variabel Y-nya, itu adalah employee performance. Nah, kemudian saya pilih dari berbagai macam teori dasar ya. Kita mengenal teori Maslow, kita mengenal teori plan behavior, gitu ya. Kita juga mengenal yang model integratif, model of organization behavior dari Colquitt. Nah, ini yang menjadi satu bahan dasar, satu teori dasar sebagai bahan saya dalam model penelitian saya. Ya, ini teori atau basic teori dari Colquitt berkaitan dengan integrative model of organizational behavior, di mana dia berbicara organizational mechanism, group mechanism, individual mechanism, hingga pada akhirnya individual outcome. Yang di dalamnya adalah job performance, ya, job performance. Nah, model integratif mengkaji perilaku organisasi karena memang Colquitt berbicara berkaitan dengan organizational behavior dari sudut pandang tingkat organisasi, kelompok, dan individu. Ketiga tingkatan ini semuanya mempengaruhi individu dan dengan demikian secara tidak langsung mempengaruhi kinerja pekerjaan dan komitmen organisasional untuk individu tertentu. Nah, ini saya memakai grand theory ini. Jika misalkan ada pertanyaan, apakah boleh grand theory sebagai satu fenomena kita ambil beberapa? Boleh saja. Yang penting nanti muaranya berkaitan dengan model konseptualisasi penelitian dan itu ada hubungannya. Ya, ada hubungannya. Dan seyogyanya ya, saya menyarankan ketika grand theory ini dikaitkan nanti dengan middle range theory. Ini yang menjadi tolak ukur yaitu di variabel Y-nya, ya, employee performance. Ya, karena di middle range theory ini kita akan menghubungkan atau sebagai jembatan. So, cara mudah dan gampangnya kita sesuaikan dengan variabel apa yang menjadi variabel Y-nya, ya, apa yang menjadi variabel dependent-nya. Nah, middle theory atau middle range theory saya mengambil dari multi-level model of job performance theory dari Eldon Lee. Ya, di mana job performance ini lebih spesifik lagi, lebih mengerucut lagi karena saya ambil performance-nya supaya nanti ketemu di model penelitian saya. Ya, kita lebih mengerucut lagi berkaitan dengan variabel Y-nya, variabel dependent-nya. Di mana job performance ini lebih spesifik dia dari firm level dan employee level. Ya, di firm level ada opportunity, employee level ada capacity knowledge, opportunity secara relationship quality dan secara relational bond, ya, dan willingness ini berkaitan dengan OCB, organizational citizen behavior. Nah, ini yang melatar belakangi ini middle range theory saya. Jadi yang dari teori besarnya ya ngomongin tentang banyak hal di sini, individual mechanism, individual outcomes, organizational mechanism, group mechanism, individual karakteristik. Saya coba mengucutkan lagi karena model penelitian saya variabel Y-nya adalah job performance. Saya coba cari teori berkaitan dengan job performance yang lebih spesifik lagi. Ya, di job performance. Nah, penjelasannya adalah middle range theory yang melatar belakangi penelitian ini adalah penelitian terdahulu mengenai multi-level model of job performance theory yang memiliki tujuan menjelaskan bagaimana kinerja pekerjaan didasarkan firm level dan employee level. Namun dari penelitian-penelitian sebelumnya tentang performance belum digali lebih mendalam mengenai perluasan dari sudut pandang employee performance. Ya, ini yang menjadi cikal bakal dari state of the art. Ya, apa yang membedakan kita? Misalkan penelitian Bapak dan Ibu ya variabelnya ada 4 ya, saya variabelnya ada 5 dengan perluasan antecedent atau perluasan variabel-variabel lain yang mempengaruhi employee performance. Ini yang menjadi keunikan saya, kebahagiaan saya. Nah, oleh karena itu penelitian ini
didasarkan dari beberapa penelitian yang merupakan perluasan dari integrative model of organizational behavior sebagai grand theory dan a multi-level model of job performance theory sebagai middle theory. Ya, ini merupakan perluasan. Implikasi yang teoritisnya adalah dari penelitian ini saya coba untuk mengembangkan ilmu pengetahuan saya bahwa asalnya ada variabel-variabel yang lain yang mempengaruhi employee performance. Ya, karena ini perluasan dari grand theory dan middle range theory atau middle teorinya. Nah, apa yang menjadi applied theory? Applied theory adalah suatu teori yang berada di level mikro dan siap diaplikasikan dan dikonseptualisasikan. So, kita udah dapat model konseptualisasinya, ya, di mana applied theory ini menjelaskan si middle teorinya. Ini lebih spesifik lagi, atau topik-topik atau variabel-variabel yang menjelaskan si variabel Y-nya. So, yang kita jelaskan adalah organizational justice, conflict management, compensation, work stress, dan work motivation. Ini yang diaplikasikan untuk mempengaruhi si employee performance. So, apa ini konsepnya? Apa ini teorinya berkaitan dengan variabel X? Ya, karena tujuan akhirnya adalah untuk menguji hipotesisnya. Ya, atau menguji hipotesisnya. Apakah ada pengaruhnya? Ketika itu berpengaruh, apakah positif atau negatif? Sehingga implikasi secara teoritisnya adalah kita ingin mengembangkan ilmu pengetahuan. Secara implikasi praktis ya diharapkan ketika hasil penelitian kita ini bisa dipakai, bisa diaplikasikan kepada organisasi. Oh, ke depan organisasi atau perusahaan itu harus membuat misalkan SOP, kebijakan, rambu-rambu, atau pengenalan induction pada saat karyawan masuk. Nah, itu praktiknya yang bisa diadaptasi oleh perusahaan atau organisasi. Ya, ini berkaitan dengan applied theory yang menggambarkan model penelitian saya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan secara singkat video berkaitan dengan penjelasan grand theory, middle theory, dan applied theory. Semoga di video saya berkaitan dengan penjelasan ketiga hal ini bisa mencerahkan dan membantu Bapak Ibu dan rekan-rekan akademia lainnya dalam membuat penelitian. Terima kasih dan salam akademia.